Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Rival Dirham Aldiansa akan melanjutkan presentasi MPAI dengan judul Perkembangan Islam di Indonesia. Pada perkembangannya, fase perkembangan Islam di Indonesia dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, fase kesultanan. Yang kedua, masa penjajahan. Dan yang ketiga, masa di mana pergerakan dan organisasi Islam mulai bangkit dan muncul. Yang selanjutnya, penjelasan mengenai masa kesultanan pada fase perkembangan Islam di Indonesia. Mulanya di wilayah yang sedikit sekali tersentuh kebudayaan Hindu-Buddha seperti di daerah-daerah Aceh dan Minangkabau di Sumatera, di Banten dan Jawa, ajaran Islam berhasil mempengaruhi kehidupan sosial dan politik para penganutnya sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam dapat menampilkan diri dalam berbagai bentuk. Jadi intinya, pada suatu daerah yang belum dikuasai atau dimasuki oleh ajaran Hindu-Buddha, maka ajaran Islam akan lebih mudah masuk kepada daerah tersebut. Contohnya dalam masa kesultanan ini adalah pada Kerajaan Banjar. Dengan masuknya sang raja ke dalam agama Islam, perkembangan Islam menjadi semakin mudah karena raja menunjangnya dengan memberi fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya bagi para umat muslim, hingga membawa masyarakat Banjar kepada kehidupan yang benar-benar memposisikan mereka sebagai seorang muslim. Secara nyata, kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qod'i atau hakim atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Di kerajaan ini telah dilakukan pengkodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada Islam yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam. Dalam undang-undang ini menimbulkan kesan bahwa kedudukan mufti mirip dengan Mahkamah Agung sekarang yang bertugas mengontrol, bahkan berfungsi sebagai lembaga untuk naik banding dari mahkamah biasa, termasuk juga di Jawa. Untuk memadukan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, maka dilakukan berbagai upaya agar Islam dan tradisi Jawa dapat bersinergi dengan satu dengan yang lainnya, serta dibangun masjid-masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Jadi pada masa tersebut antara ajaran Islam dan budaya Jawa dapat menjadi satu tanpa menghapus budaya asli dan tetap sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan penjelasan terakhir mengenai masa kesultanan, yakni pada waktu itu banyak sekali kelonggaran-kelonggaran di mana proses penyebaran Islam tersebut dilakukan. Di sisi lain, para petinggi dan penguasa kerajaan semakin tertarik untuk memeluk agama Islam itu sendiri. Sehingga dampaknya, bila para penguasa memeluk agama Islam serta memasukkan syariat Islam ke wilayah kerajaannya atau kesultanannya, maka rakyat pun akan serta-merta untuk masuk ke dalam agama Islam tersebut dan melaksanakan ajaran agama Islam. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan kerajaan itu tadi. Sebagaimana yang terjadi di masa Mataram ketika dipimpin oleh Sultan Agung
Ketika itu Sultan Agung memeluk ajaran Islam, sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Mataram pun menjadi masuk Islam. Itu tadi penjelasan mengenai fase perkembangan Islam di masa Kesultanan. Yang selanjutnya, kita memasuki pada fase kedua, yakni perkembangan Islam di masa penjajahan, di mana penjajahan itu sendiri banyak merugikan bangsa Indonesia atau negara kita. Awal mulanya, di tengah proses transformasi sosial yang relatif damai antara penyebar agama Islam dengan para penguasa dan masyarakat lokal, ada beberapa pedagang barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, disusul Belanda dan Inggris. Tujuan mereka tidak lain adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yang berada di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Awalnya mereka itu diterima. Mengapa bisa diterima? Karena mereka datang hanya untuk menjalin hubungan dagang dan memperkaya rempah-rempah, bukan ingin menjajah. Namun, kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan ingin menjadi tuan bagi bangsa Indonesia, atau dengan kata lain ingin menjajah bangsa Indonesia. Kemudian sejak kedatangan seorang penasihat urusan pribumi yang bernama Snok Hurgronje, yang ditugasi untuk menasihati urusan pribumi dan Arab, pemerintah Hindia Belanda lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Snok Hurgronje memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam di Indonesia yang banyak merugikan. Dengan politik itu ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang agama murni atau ibadah, kedua bidang sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga dalam bidang politik. Dalam bidang agama murni atau dalam bidang ibadah, pemerintah kolonial Belanda memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Kemudian dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga pada waktu itu dimunculkan teori untuk membatasi pemberlakuan hukum Islam, yaitu teori resepti. Yang maksudnya adalah hukum Islam baru bisa dilaksanakan atau diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Dengan adanya teori itu, terjadi kemandekan hukum Islam. Karena memang pada saat itu antara hukum Islam dan kebudayaan atau kebiasaan adat yang ada di masyarakat beberapa mengalami konflik, sehingga konflik atau sebuah keserasian, sehingga ajaran Islam tidak dapat berkembang di dalamnya. Sedangkan yang ketiga, yakni dalam bidang politik, pemerintah melarang keras orang Islam membahas hukum Islam, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah, yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau tentang ketatanegaraan. Dan yang terakhir pada fase perkembangan Islam di Indonesia,
yakni adanya sebuah kebangkitan, yakni pada masa pergerakan dan organisasi Islam. Akibat dari resep politik Islam Snoek Horgrenje, menjelang permulaan abad ke-20, umat Islam yang jumlahnya semakin banyak dan semakin berkembang di beberapa wilayah menghadapi 3 perlakuan dari pemerintah Hindia Belanda, yakni politik divide et impera, yakni politik yang diciptakan untuk memecah belah dengan mengadu domba antara bangsa itu sendiri. Yang selanjutnya politik penindasan dengan kekerasan dan politik menjinakkan melalui asosiasi. Namun, ajaran Islam yang pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja, dengan adanya hal tersebut, orang Islam bangkit dengan cara taktik baru. Bukan lagi dengan perlawanan fisik, namun dengan membangun organisasi. Oleh karena itu, masa terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya kesadaran berpolitik bagi Indonesia sebagai hasil perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, dampak dari pendidikan barat, serta gagasan-gagasan aliran pembaruan Islam di Mesir. Akibat dari adanya situasi ini, menimbulkan perkumpulan-perkumpulan politik baru dan pemikir-pemikir politik yang lebih sadar diri. Karena persatuan dalam organisasi Islam itu berdasarkan ideologi Islam, yakni hanya orang Islam saja yang dapat masuk dalam organisasi tersebut, maka para pejabat dan pemerintah atau panglih praja ditolak dari keanggotaan. Dampak dari adanya hal tersebut menimbulkan persaingan antar organisasi dan partai-partai politik saat itu, yang mana hal ini mengakibatkan putusnya hubungan antara pemimpin Islam, yaitu santri, dan para pengikut tradisi Jawa dan Abangan. Di kalangan santri sendiri, dengan lahirnya gerakan pembaruan Islam di Mesir yang mengkompromikan rasionalisme barat dengan fundamentalisme Islam, telah menimbulkan perpecahan, sehingga sejak itu di kalangan kaum muslim terdapat 2 kubu. Yang pertama, para cendekiawan muslim yang berpendidikan barat dan para kiai serta ulama tradisional. Dan yang terakhir adalah organisasi politik bentukan Jepang. Jadi selama menduduki di Indonesia, pihak Jepang rupanya lebih memihak kepada kaum muslim daripada kaum nasionalis. Mengapa begitu? Karena mereka berusaha menggunakan doktrin-doktrin agama untuk tujuan perang mereka, sehingga memunculkan 3 perangkat politik yang merupakan hasil bentukan pemerintah Jepang yang dianggap menguntungkan kaum muslim pada waktu itu. Yaitu yang pertama adalah Sumubu. Apa itu Sumubu? Sumubu yaitu merupakan kantor urusan agama atau KUA yang menggantikan kantor urusan pribumi pada zaman Belanda. Yang kedua, Masyumi. Masyumi itu singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Dan yang terakhir adalah Hizbullah. Hizbullah merupakan sebuah organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslim NU yang dipimpin oleh Zainal Arifin. Baik, demikian itu tadi penjelasan mengenai fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.